Kita sudah mendapatkan Pak Prabowo di sini, dapat Mas Gibran yang quotes on quotes gratis Pak Jokowi. Ya, untuk orang-orang seperti ini kita mendoakan agar mereka segera move on, karena ternyata pembencinya pun ini ada ribuan dan mereka masih getol untuk berkomentar dan menghabiskan uang. Tapi untuk Mas Gibran sepertinya serangan ini pun gak akan berarti karena itu sudah dialami sejak dia masih di Solo. Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden kita, ini dianggap udah nggak sabar mau menaikkan elektabilitas untuk 2029 nanti. Dan itu disangkakan kepadanya karena kemarin setelah beres retreat atau ospek militer ala Akmil di Lembah Tidar, ini langsung melakukan belusukan di daerah Yogyakarta kalau saya nggak keliru. Betulkah itu memang yang ada di pikirannya? Ataukah beliau di sini beneran tulus dan ingin melakukan atau meneruskan sesuatu yang dianggap menjadi signature dari Pak Jokowi, yaitu belusukan tadi? Yuk kita sambil akan baca dan lihat dari kartu-kartu saya. Pemilu baru selesai dan pengangkatan dan pembacaan sumpah ini sudah dilakukan, tapi ya, dianggap sudah melakukan sebuah curi start demi 2029 nanti. Saya pikir itu pemikiran yang kejauhan. Dan mungkin itu yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang kalah saat ini. Orang-orang yang kemarin itu nggak menang, terus kemudian mereka akan menunggu agar 2029 ini segera terjadi. Kalau ada obat tidur yang bisa menidurkan mereka selama 5 tahun, mungkin mereka akan konsumsi itu, tidur, dan menanti 2029 untuk mengikuti kontestasi yang berikutnya. Tapi hidup nggak seperti itu. Dan ya, seharusnya orang yang kalah pun ini adalah bagian Indonesia dan kita harus membangun Indonesia ini bersama-sama. Maka saya katakan tuduhan tersebut adalah tuduhan yang keji dan nggak berdasar. Sudah pernah saya katakan bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah hubungan kerja keras yang akan membagi porsi di mana Pak Prabowo akan melakukan diplomasi atau menunjukkan wajah Indonesia di luar negeri, berusaha memasukkan hal yang bermanfaat dari luar ke Indonesia dan membawa hal yang kita banggakan keluar dari negara kita. Dan Mas Gibran ini berurusan hal-hal yang sifatnya mungkin micromanaging, hal-hal yang sifatnya daily basis dan harus segera diselesaikan, yang harus perlu perhatian secara langsung oleh Mas Wakil Presiden ini tadi. Dan pembagian peran ini sudah cukup jelas. Maka saat Mas Gibran ini kemudian belusukan, ya udah pada tempatnya. Akan beda jika Mas Gibran ini datang ke KTT instead of atau malah bukan Pak Prabowo yang datang ke sana. Nah, itu mungkin boleh kita curigai. Dan kita harusnya bersyukur karena kita sudah mendapatkan Pak Prabowo di sini, dapat Mas Gibran yang quotes on quotes gratis Pak Jokowi. Dan Mas Gibran ini saya pikir calon pemimpin masa depan yang akan juga bersinar karena melihat bahwa ya walaupun dengan bantuan Pak Jokowi Solo ini menjadi kota yang berbeda dari Solo yang sebelum adanya Pak Jokowi dan Gibran di sana. Maka harapannya di sini hal-hal yang positif akan memang terjadi dan pembenahan ini akan segera dilakukan. Nah, untuk para pembenci akan tetap selalu ada. Mereka ini nggak bisa move on karena berpikir bahwa dengan melakukan ini maka sebenarnya kontestasi 2029 sudah bisa dimulai dari hari-hari ini. Atau bisa saja mereka sebenarnya melakukan upaya untuk memisahkan hanya karena mereka kemarin itu kalah dan protes karena dianggap yang menang ini melanggar aturan main atau nggak aci. Ya, untuk orang-orang seperti ini kita mendoakan agar mereka segera move on karena ternyata pembencinya pun ini ada ribuan dan mereka masih getol untuk berkomentar dan menghabiskan uang dan pakai data mereka nonton konten-konten penuh kebencian yang dilakukan oleh banyak akun-akun yang di luar sana ini. Mungkin kalau kalian termasuk yang menikmati dan punya banyak uang, silahkan menghabiskan pakai data kalian untuk menonton konten seperti Pak Heru Subeno itu ada, atau kontennya Bang Refli Harun, konten Kang Ep Saipullah, atau mungkin yang paling tokcer adalah nonton kontennya Pak Roy Suryo atau Eyang Amin Rais. Nah, itu udah yang paling pol itu tadi. Silahkan setelah ini kalian ke sana dan bantu AdSense mereka. Sorry, bocor halus satu lagi. Dan kemarin baru saja Pak Prabowo pun ini mengirim perwakilan kita untuk pergi ke BRICS mendaftarkan Indonesia, yang menunjukkan bahwa kita merespons adanya satu pengaturan dunia baru, New World Order, di mana sepertinya nanti negara-negara China, Rusia ini akan bergantian menjadi poros dunia, bergeser dari yang sebelumnya adalah negara Amerika,
Inggris, dan negara besutan mereka seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan kita sepertinya mengarah ke arah yang benar. Walaupun politik luar negeri kita bebas dan aktif, saya merasa bahwa selama ini mungkin sudah berkawan sama Amerika, tapi ya dapatnya itu-itu saja. Makanya sekarang melihat apa yang terjadi, kita merespon, dan ini yang dilakukan secara cepat oleh Pak Prabowo. Jadi kita melihat bahwa Pak Prabowo yang dikatain selalu omon-omon, ini ternyata nggak seperti yang dituduhkan. Bisa saja orang-orang yang kaget ini tadi lihat Mas Gibran melakukan itu karena sudah terbiasa melihat wapres yang pasif atau nggak terlalu banyak melakukan kegiatan dan datang itu ke acara-acara yang meresmikan A, B, C atau yang lain-lain, dan ini tidak bisa kita salahkan karena baru saja wapres kita adalah Pak Ma'ruf Amin yang merupakan yang menjadi wakil presiden yang tertua sepanjang sejarah Indonesia, dan sekarang kita mendapatkan wakil presiden yang termuda seumur Indonesia dan bahkan kedua termuda di seluruh dunia, dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dilakukan ini adalah strategi untuk bisa memaksimalkan dan efektifkan apa yang ada dengan strategi good cop dan bad cop. Sepertinya Pak Prabowo ini akan lebih aman karena serangannya sekarang kepada Fufu Fafa, kepada Mas Gibran. Yang mana sepertinya ini menjadi sebuah kombinasi yang bagus untuk para pembenci agar mereka ini disibukkan menyerang yang satu, sedangkan yang lain ini akan terus bisa melakukan kegiatan positifnya. Tapi untuk Mas Gibran, sepertinya serangan ini pun gak akan berarti karena itu sudah dialami sejak dia masih di Solo. Dan itu sudah dia lihat saat bapaknya menghadapi ini. Walaupun dulu mungkin dia masih panas hati, tapi sekarang saya pikir saat dia mengalaminya, dia sudah melakukan sesuatu yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Diam dan terus bekerja. Dan saya masih melihat dan mendengar komentar orang-orang yang selama ini itu belum move on dari Pak Jokowi, yang melihat sosok Pak Jokowi dalam sosok Mas Gibran ini. Rasanya seperti melihat Pak Jokowi lagi. Dan ini adalah satu hal yang positif, mengingat bahwa Pak Prabowo masih tetap melakukan apa yang dia janji untuk lakukan, meneruskan program Pak Jokowi, maka saya pikir ini bukanlah matahari kembar, tapi dua matahari yang bersinar dengan sangat terang, dan orang-orang yang ada di dalamnya ini mendapatkan manfaat yang terbaik dari dua matahari ini tadi. Dan masyarakat yang tampak menanti di luar Lembah Tidar ini tampak antusias saat Mas Gibran ini membagikan susu sebelum dia akhirnya pergi melakukan belusukannya. Dan ini bukanlah masa bayaran yang dikirim ke sana, bukanlah orang-orang yang ada di Jakarta dan mereka ini mempertanyakan tentang kontestasi politik. Ini adalah gambaran wajah warga negara dan masyarakat Indonesia yang kebanyakan yang merasa puas dan mengelulukan Mas Gibran ini tadi. Bahkan ada bocil-bocil cilik yang anak kecil manggilnya itu Mas Gibran seperti itu. Saya rasakan bahwa sebenarnya seorang Gibran Raka Buming Raka ini sudah bertransformasi menjadi seseorang yang gak lama lagi akan menjadi Jokowi. Tapi jangan-jangan akan mengancam nantinya. Tapi sebelum kita untuk tahu apakah Gibran yang mengancam atau tidak, apapun yang mengancam kehidupan kalian, masalah percintaan, masalah pekerjaan, atau keuangan dan kesehatan, kalian bisa menghubungi saya untuk saya bacakan kartunya, dan kita akan lihatkan alternatif yang terbaik, jalan mana yang harus kalian tempuh. Ingat, ini berbayar, tapi kalau kalian tahu, ini sangat terjangkau, dan sebenarnya bisa kalian juga dapatkan. Dan bagaimana jika nanti ternyata Mas Gibran akan menjadi Jokowi kecil, bukan Petro kecil ya, kayak si Mas Roy Suryo bilang ya. Apakah akan mengancam Pak Prabowo? Gibran ini akan tahu tempatnya. Dan dia tahu walaupun dia pernah jadi wali kota, tapi untuk menjadi seorang presiden dia masih perlu banyak untuk belajar. Dan ini pun saya pikir ini sebenarnya adalah kejadian yang terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Maka saya tetap yakin bahwa Gibran ini nggak akan ikut untuk kontestasi menjadi presiden dan berusaha untuk mengalahkan Pak Prabowo di 2029. Malah saya curiga pasangan ini akan tetap maju dengan komposisi yang tetap sama dan ikut kontestasi lagi dan akan tetap memenangi pemilu. Saya merasakan itu. Sehingga ketakutan yang tadi ditakutkan bahwa Gibran akan berusaha mencuri sinar matahari itu dan berusaha untuk mengalahkan Prabowo di tahun 2029 adalah sebuah pendapat yang tidak berdasar. Dan Gibran ini
hingga 2029 akan selalu menjadi manifestasi dan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Yang memang masih diperlukan karena dalam kepemerintahannya kemarin, 3,5 tahunnya itu habis untuk mengurusi masalah COVID dan gejolak ekonomi yang muncul disebabkan salah satunya adalah COVID itu tadi. Dan peperangan yang saya lihat nggak akan ada harapan untuk itu, tidak akan ada keinginan untuk berusaha merendahkan dan juga me-overshadow Pak Prabowo. Maka ini semua hanyalah omon-omon dari para pembencinya yang berusaha memisahkan sehingga terjadi sebuah konflik dan siapa yang akan dirugikan? Saya pikir masyarakat Indonesia juga. Maka tontonlah konten-konten penuh kebencian itu sebagai sebuah sinetron fiksi yang hanya akan terjadi ya di kanal mereka saja. Apa yang akan terjadi saya kira masih tetap satu jalan untuk membangun negeri menuju 2030 dan 2045 nanti. Terima kasih untuk kalian yang masih mengikuti konten ini. Dan bagaimana kabar tentang PDIP yang masih mengucapkan Prabowo yes, Gibran no. Ada di konten saya yang satu lagi, kalian bisa tonton. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian.